Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita eh, bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya yang lanjutannya yang tadi ya. Jadi kita ada dua materi yang akan saya apa dan nanti akan ada dua absen ya. Jadi di sini. Ini adalah lanjutan dari kemarin. Jadi ada data kan dalam IoT ya. Jadi integrasi data mengacu pada penggabungan data dari berbagai sumber menjadi satu rangkaian data yang terpadu ya. Jadi analisis data memerlukan integrasi data yang baik untuk mendapatkan hasil akurat eh, dan konsisten. Nah, kenapa integrasi data ini penting dalam IoT? Jadi IoT menghasilkan data dalam jumlah besar. Integrasi data memungkinkan analisis data yang lebih akurat dan real time dan dapat mengoptimalkan kinerja IoT ya. Kemudian mengapa analisis penting dalam IoT? Karena analisis IoT membantu mengoptimalkan performa perangkat, kemudian memperoleh wawasan data yang berharga dan mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, apa itu data? Analitik ya. Jadi data analitik itu adalah proses pengumpulan, pembersihan, dan penganalisis dan memperoleh wawasan dari data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, pentingnya integrasi data dan analisis. Jadi integrasi data itu berasal dari berbagai macam sumber ya, ya yang sangat streamline workflow ya. Jadi kemudian di sini ada meningkatkan akurasi ya dan apa? Jadi untuk menambah pengetahuan yang lebih informasi yang lebih bagus ya jadi apa ya istilahnya multimedia informasinya dan manajemen informasinya serta apa itu ada kayak semacam forecastingnya gitu peramalannya gitu jadi dia akan lebih bagus lagi untuk eh, informasi yang ditampilkan seperti itu dan di sini juga follow struktur data integration process. Jadi tergantung atau mengikuti dari struktur data yang terintegrasi di prosesnya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian teknologi yang mendukung integrasi data dan analisisnya itu adalah di sini smart home. Di sini misalnya gunakan teknologi big data untuk mengumpulkan data yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Nah, ini ya big data. Berarti nanti ada machine learning dan deep learning ya. Gunakan algoritma analisis data untuk mendapatkan insight yang berarti dari data yang terintegrasi. Jadi gunakan platform visualisasi data untuk membuat presentasi dari hasil analisis data yang mudah dipahami oleh stakeholder. Nah, stakeholdernya itu apa sih? Misalnya di perusahaan atau rumah gitu ya. Jadi orang itu paham, nggak cuman orang tertentu saja yang paham gitu ya. Misalnya usernya siapa gitu. Kemudian manfaat integrasi data dan analisis. Jadi integrasi data ini efektif memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya melalui analisis yang lebih akurat dan kompleks ya seperti itu. Ini langkah-langkah integrasi data dan analisisnya itu ada kumpulkan data dari berbagai sumber, bersihkan dan siapkan data dan data untuk analisis dan gunakan alat analisis data untuk menggali wawasan dan informasi yang berharga. Contoh penggunaan integrasi data dan analisis dalam IoT ini membantu mengoptimalkan kinerja perangkat dan memperbarui sistem keamanan secara otomatis. Jadi seperti ini ya. Jadi ada smart city, smart TV, kemudian ada voice controlnya ya.
Nah, kemudian di sini misalnya ada apa? Hmm, pintu apa? Pintu yang ada kuncinya. Kemudian di sini ada gerbang. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, kemudian ada temperatur kontrolnya di sini juga ada. Nah, banyak sekali ya. Integrasi datanya seperti itu. Nah, di sini tantangan dalam integrasi data dan analisis dalam IoT itu banyaknya perangkat IoT yang berbeda yang menghasilkan data dengan format yang berbeda. Nah, ini yang kemarin sudah pernah saya jelaskan juga ya. Jadi tantangan dalam mengintegrasikan data dari beragam jenis perangkat IoT ini pentingnya integrasi data dalam IoT untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan akurat. Kemudian strategi mengatasi tantangan integrasi dalam IoT ini gunakan protokol komunikasi yang tepat ya. Pastikan keselarasan antara struktur data yang berbeda, gunakan platform integrasi data yang dapat dipercaya dan teruji. Nah, misalnya contoh di sini ada arsitektur integrasi data. Nah, apa itu arsitektur dan integrasi data? Ini adalah pendekatan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sistem dan dengan tujuan untuk memudahkan akses data. Tujuan arsitektur integrasi data itu adalah untuk mencapai integrasi data yang efektif dan menyediakan data konsisten dan akurat untuk semua aplikasi yang memerlukannya. Kemudian ini ada apa arsitektur integrasi data versus ETL ya. Jadi ada extract from load dan data integrasi arsitektur. Jadi ada dua approach, ada dua pendekatan untuk mengkomunikasikan data dari berbagai sumber yang berbeda dalam satu satu plafon gitu ya. Kemudian untuk menggunakan arsitektur ini ada integrasi data, ini ada ini ya memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan memudahkan akses informasi untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik ya. Nah, kemudian di sini ada tantangan dan ada teknologinya. Dan kesimpulannya, integrasi data dalam hal ini adalah kunci pengambil keputusan yang tepat mencapai tujuan bisnis ya. Jadi seperti dulu, nanti kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.